Sahabat, untuk kita semua, siapa yang sudah ngantuk? Jujur. Nanti kalau saya lihat yang sudah tunduk, nanti saya panggil ke depan. Makanya jujur, biar saya nggak panggil. Siapa yang merasa ngantuk? Ada? Siapa yang mau sehat? Ada berapa orang yang nggak mau sehat? Siapa yang sedang sehat? Yang saat ini sedang sehat. Oke, saya kasih izin bagi kita yang merasa sehat saat ini sudah boleh pulang. Oke, siapa yang sudah merasa sehat? Ada? Kalau demikian kita tetap di dalam ruangan ini, karena kita adalah orang-orang yang membutuhkan dipulihkan oleh Yesus atau oleh darah Yesus, sehingga kita akan peroleh kehidupan yang kekal. Ini masih merupakan lanjutan dari rangkaian KKR Klaster 5 bersama dengan Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Dan ini adalah puncaknya ya. Dan saya juga berterima kasih kepada Tuhan. Kalau bukan karena KKR ini, mungkin saya tidak bisa beribadah di sini. Karena jemaat ini sudah cukup lama ya. Kalau sudah lebih dari 1 tahun sudah cukup lama bagi saya berdiri. Namun walaupun dulu saya di Bandung, belum pernah saya beribadah bersama-sama di jemaat Huaan. Ya. Walaupun saya sudah mendengar, saya ingin bertanya, berapa orang yang sudah pernah, yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Ada 1, 2, 3. Ada lagi yang lain yang mau menemani kami yang baru pertama? Sama, saya juga baru pertama. Pertanyaan kedua, berapa orang yang sahabat ini baru kali ini datang beribadah di jemaat ini? Berapa orang yang baru kali ini sahabat ini datang beribadah di jemaat ini? Boleh angkat tangan. Berapa orang yang sahabat ini baru saat ini datang beribadah di gereja ini? Boleh angkat tangan. Berarti ada 2 kali hari sahabatnya ya di sini. Setahu saya sahabat ini baru kali ini kita beribadah di sini. Atau sudah ada sebelumnya? Atau dari subuh mungkin kan? Bisa jadi. Oleh sebab itu, karena kita adalah umat-umat yang punya pengharapan di dalam Yesus Kristus, sebagaimana yang menjadi tema kita adalah kembali kepada Tuhan dari firman hingga kekekalan. Banyak orang mengatakan kalau tidak mengenal maka tidak apa? Syukur kalau tidak disayang. Kalau tidak mengenal tidak disapa. Oleh sebab itu saya tidak mau hal itu terjadi kepada saya. Makanya saya mau memperkenalkan diri saya, karena saya memang bukan orang yang sudah terkenal. Makanya saya memperkenalkan diri saya. Oke, terima kasih sudah membacakan nama saya dengan tepat dan benar tadi. Jarang orang yang bisa membacakannya kecuali saya sendiri. Nama saya adalah Orenius Joe. Saya asalnya dari Nusa Tenggara Timur, dari Pulau Sabu. Dan saat ini saya melayani sebagai chaplain di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Saya berterima kasih kepada Tuhan saya jadi chaplain. Kalau nggak jadi chaplain di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung, saya juga tidak sampai ke tempat ini. Saya memiliki 1 orang istri dan 2 orang anak. Saya mau tampilkan fotonya, tapi karena fotonya buram jadi saya nggak berani menampilkannya. Saya hanya menyampaikannya. Istri saya dari Bandung juga, namanya Rita. Anak saya yang pertama lahir di Cimahi atau di Bandung ini, namanya Brev. Sekarang umur 17. Dia sudah tahun ini atau minggu depan dia sudah mulai mengikuti ospek atau apa namanya itu, yang untuk kuliah, mulai kuliah tingkat 1. Anak saya nomor 2 lahir di Medan. Dia sekarang nanti tanggal 18
18 bulan ini dia berusia 2 tahun. Jadi jaraknya bukan cukup jauh, memang jaraknya jauh, 16 tahun. Pas 16 tahun jarak antara nomor 1 dan nomor 2. Dan saat ini kami sekeluarga tinggal di Bandar Lampung dekat rumah sakit. Jadi kalau Bapak Ibu mau datang ke Lampung boleh mampir ke rumah sakit, jangan ke rumah karena rumahnya sempit. Mampir ke rumah sakit, nanti kita boleh bertemu di sana. Saya juga ditemani oleh ada kakak saya, saudara saya yang ada di Cihamplas di cabang sekolah Sahabat Puma. Ada Kak Ferdi, kakak nomor 2, ada Kak Sarah nomor 5, karena saya nomor 6. Ada Kak Ipar saya, ada Kak Sony, dan juga ada Tante Magda. Inilah yang boleh menemani saya pada sabat ini. Baik, pada sabat ini kita akan belajar satu renungan firman Tuhan, yaitu menuju rumah yang dijanjikan. Ayat inti sudah dibacakan, di mana dikatakan dalam hidup kita harus mengetahui tujuan daripada hidup ini. Apa yang menjadi tujuan saya dalam hidup ini? Kalau tujuan kita adalah mencari harta, apa yang harus kita lakukan? Ya bekerja keras. Kalau tujuan kita untuk membangun rumah tangga, apa yang saya harus lakukan? Ya mencari pendamping atau pasangan. Kalau tujuan kita, apapun tujuan kita harus mengetahui tujuan itu, sehingga kita akan tetap semangat dalam mencarinya. Kita melihat pengalaman seorang yang sangat-sangat terkenal, tidak seperti kita, yaitu Albert Einstein. Pada suatu kali dia melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta api. Dan pada waktu dia sudah di dalam kereta api, dia melihat bahwa konduktornya mulai memeriksa tiket kereta. Sudah sampai di gerbong di mana dia berduduk, dia melihat dan dia mulai gelisah karena tiketnya hilang. Dia mulai mencari kemana-mana, dia nggak temu. Dia bongkar kantong-kantong jasnya, kantong baju, kantong celana, tidak ada tiket itu. Sehingga sampailah yang memeriksa tiket tepat di sampingnya. Yang memeriksa tiket, dia mengatakan, Bapak Elsa, siapa yang tidak mengenal Anda? Anda adalah orang yang terkenal. Tidak perlu Anda pusing-pusing. Kami yakin bahwa Anda ada di kereta ini karena Anda sudah punya tiket. Dia terdiam, namun dia tetap sibuk untuk mencarinya. Lalu apa yang dia, berapa menit kemudian, 20 menit kemudian, datang lagi pemeriksa itu, hanya sekedar lewat. Dia tetap melihat Bapak atau Albert Einstein, dia tetap sibuk mencari tiketnya. Lalu dia tegur karena penasaran. Bapak tidak usah cari, kami nggak akan periksa Bapak, karena Bapak orang terkenal dan kami percaya kepada Bapak. Tidak usah cari, duduk tenanglah, nikmatilah perjalanan ini sampai ke tujuan. Tetapi Albert Einstein, dia tetap kekeh dalam mencari tiketnya. Sudah tahu kenapa dia mencari tiketnya? Karena tujuan dia ada di tiket itu dan dia tidak tahu. Walaupun dia dipercaya oleh orang yang memeriksa tiket bahwa dia punya tiket, tapi dia sendiri tidak tahu tujuan dia, karena tiket dia, karena tujuan dia ada di dalam tiket itu. Sehingga dia mencari dan terus mencari tiketnya. Tanpa tiket itu dia tidak tahu di mana dia turun. Mungkin beberapa stasiun dia akan lewati, mungkin sampai ke ujung orang tidak akan bertanya kepada dia, Bapak kemana? Mereka akan tunggu dia sampai turun. Tapi yang menjadi permasalahan adalah di diri dia sendiri. Dia tidak tahu di stasiun A, B atau C dia turun. Di tiket mungkin di stasiun B, dia turun di C. Kan repot, nggak sampai tujuan dan dia akan kewalahan. Saudara-saudara dikasihi oleh Yesus Kristus, kemanakah arah dan tujuan kita saat ini? Pikirkanlah sekarang ini apa yang menjadi tujuan kita dan bagaimana kita mencapai kerohanian kita saat ini. Dan kalau dunia ini kiamat, kemana kita akan memilih, ke surga atau ke neraka?
tiket saudara dan saya ada di sini. Mungkin kita akan beralasan, oh pendeta terlalu tebal tiketnya. Saya ringkaskan, tiket saudara dan saya ada di dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai ayat 17. Itulah tiket yang akan membawa kita ke tujuan kita, yaitu ke dalam kerajaan semawi. Bila mana kita tidak mempunyai tujuan, maka semua arah akan menjadi tujuan kita. Dan apa akibatnya? Pada akhirnya kita tidak akan pernah sampai kepada salah satu tujuan itu. Karena begitu banyak tujuan yang kita pikirkan. Hari ini saya memikirkan A, besok memikirkan C, maka tidak ada satupun yang akan saya dapatkan, dan saya akan tetap berdiri di tempat. Kita melihat ilustrasi gambar ini, begitu banyak jalan mana yang mau dia tempuh. Akhirnya dia tidak beranjak, dia tetap berdiri di situ, walaupun begitu banyak jalan yang ada depannya, karena dia tidak tahu kalau yang sebelah kiri kemana tujuannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, orang yang akan sampai di tujuan adalah mereka yang mempunyai tujuan yang pasti. Allah kita adalah Allah yang pasti. Allah kita adalah Allah yang setia. Walaupun saudara dan saya tidak setia, namun Allah tetap setia menunggu kita untuk diselamatkan. Walaupun kita tidak siap untuk setia, tapi rencana keselamatan itu tetap ada di sana. Mungkin hanya saya yang tidak selamat, tapi orang lain bisa selamat karena mereka mau menerimanya. Allah telah memberi informasi lewat Alkitab bahwa kota yang dibangun Allah, yaitu kota yang menjadi tujuan perjalanan kita. Bila mana kita melihat di dalam Wahyu 21 ayatnya yang kedua, boleh kita baca sama-sama Wahyu 21 ayat yang kedua, kita baca 1, 2, 3. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah. Apa kota tujuan kita yang Tuhan janjikan bagi saudara dan saya? Apakah itu menjadi tujuan kita? Atau ada kota yang lain? Menurut kita kota mana yang paling indah, yang menjadi incaran atau impian kita untuk kita datangi yang ada di dunia ini? Kota mana? Ada? Kota yang kita impikan untuk kita datangi selama kita ada di dunia ini? Ya? Swiss, apalagi? Kota mana lagi? Ya kota Bandung lah paling tidak kan? Karena kita ada di Bandung. Tetapi bila mana itu tujuan kita, maka kita akan kehilangan kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh, apa nama kota itu? Di dalam Wahyu 21-20, nama kota itu adalah apa? Yerusalem baru. Bagaimana bentuknya? 4 persegi. Dan setiap sisi itu 12.000 stadia, yaitu sama dengan 600 km kalau dalam hitungan kita saat ini. Itu baru satu sisi, 600 km. Kalau mencari keliling berapa? Apa rumusnya? Jangan di sini, nanti di rumah, karena kita bukan belajar matematika. Jadi hanya yang saya ingin berikan kepada kita, agar kita bisa menggambarkan betapa hebatnya Allah yang saudara dan saya sembah. Berapa hebatnya Allah yang telah menciptakan dan telah memilih saudara dan saya untuk menjadi warga kerajaan surga, karena Dia telah memberikan tiket itu kepada saudara dan saya. Mari kita pegang teguh tiket itu, jangan sampai hilang, sama seperti pengalaman yang dialami oleh Bapak Albert Einstein tadi. Karena kehilangan tiket, dia tidak tahu tujuannya kemana. Apalagi yang terjadi, bagaimana dengan temboknya? Temboknya itu 144 hasta. Dan tembok itu terbuat dari apa? Dari permata yaspis. Berapa yang punya emas di rumah? Ada yang punya emas di rumah?
Istri saya punya emas di rumah. Karena dia orang Jawa, jadi dia panggil saya Mas. Berarti hanya istri saya yang punya emas di rumah. Temboknya 140 hasta, terbuat dari emas. Artinya tinggi tembok itu 64 meter. Gerbangnya itu ada 12 buah. Dan setiap gerbang ada berapa? Ada 1 mutiara. Jalan kota itu dikatakan dalam Wahyu 21 ayat 21, jalan kota itu terbuat dari apa? Makanya jangan pakai emasnya, karena nanti diinjak. Kalau Anda memakai emasnya saat ini, nanti Anda akan dilindas dan jadikan aspal. Makanya lepaskan emas itu, simpan di rumah. Karena jalan di kota itu dibuat dari emas. Betapa mulia dan sucinya apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Sebelum kita melanjutkan, makanannya setelah ini. Apa makanan yang Tuhan sediakan bagi kita? Buah kehidupan. Jangan cari ayam panggang, jangan cari sate kambing muda. Karena yang Tuhan sediakan adalah apa? Buah kehidupan, di mana dia berbuah 12 kali dalam setahun. Artinya buah itu selalu ada. Dan kapanpun kita mau makan, buah itu akan kita dapatkan. Karena kami dalam perjalanan sering kelaparan. Apalagi sudah nggak lewat rest area, wah sudah lapar. Mau ambil makanan nggak ada, mau mampir di tol nggak ada. Harus tunggu ke tujuan. Tapi di surga nggak perlu tunggu sampai ke rest area. Pada waktu mau makan ada. Apa minumnya? Coca-Cola atau susu kedelai? Apa minumannya? Di dalam Wahyu 22 ayat 1, apa minumannya? Jus? Air kehidupan. Maka belajarlah selalu meminum air kehidupan. Nanti bingung kita di surga. Mau minum harus minum yang berwarna, tidak ada, karena di sana air kehidupan, air putih, air jernih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, oleh sebab itu kita harus terus mempersiapkan diri kita, memastikan bahwa tiket itu selalu ada di tangan kita. Maka kita akan tiba di tempat tujuan kita, yaitu Yerusalem baru. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, ada satu lagu yang akan dinyanyikan oleh Sony. Seharusnya saya yang mau bernyanyi, tapi kalau saya ikut nyanyi merusak keharmonisan dari lagu itu. Lebih baik saya memilih diam. Silakan. Ada negeri amat indah Tuhan sedia bagi kita, amat mulia cahayanya, ku rindu tiba di sana. Negeri suci, negeri indah, ku rindu masuk di sana dan memandang laut kaca, rumah elok bagi kita di dunia baru yang kekal. Kita akan tetap tinggal bersama juru selamatku yang akan pegang tanganku, menuntun aku berjalan dalam negeri kemuliaan. Negeri suci, negeri indah, ku rindu masuk di sana dan memandang laut kaca, rumah elok bagi kita di dunia baru yang kekal. Kita akan tetap tinggal. Suara musik terdengarlah, merdulah amat bunyinya,
Malaikat memuji Tuhan bersama umat tebusan. Negeri suci, negeri indah, ku rindu masuk di sana dan memandang laut kaca, rumah elok bagi kita di dunia baru yang kekal. Kita akan tetap tinggal di dunia baru yang kekal. Kita akan tetap tinggal. Amin. Terima kasih. Lagu yang boleh terus menopang kita agar kita terus bersemangat. Lalu apa yang akan kita lakukan di dunia baru? Dalam Wahyu 21 ayat 3, Tuhan sendiri akan tinggal bersama dengan saudara dan saya. Dan kita tidak akan pernah merasa bosan. Kita akan terus bersuka cita untuk selama-lamanya. Mazmur 16 ayat 11. Dan tidak ada lagi kematian, tidak ada sakit, tidak ada air mata penderitaan, tidak ada penyakit, tidak ada bencana, tidak ada duka cita, dan tidak ada masalah. Makanya saya sering katakan, kalau saudara dan saya mau tidak ada masalah, naik ke surga. Selama saudara dan saya masih di dunia ini, masalah itu tidak akan jauh-jauh dari kita. Mungkin sekarang kita tersenyum, bahagia, tidak tahu beberapa detik apa yang terjadi. Tapi kalau mau hanya hidup tenang, hidup nyaman, hidup bahagia, naik ke surga sekarang. Tapi tidak boleh memaksa Tuhan. Harus ikuti apa? Prosedur. Pastikan bawa tiket dan kita akan masuk ke tujuan kita. Semua upah Tuhan akan sempurna secara fisik. Dalam segala bidang kita akan disempurnakan di dalam kerajaan Allah, sehingga tidak ada lagi kesusahan yang akan kita dapatkan. Tidak ada lagi pengaruh-pengaruh dosa yang membawa kita kepada kecemburuan, kepada rasa takut, kepada rasa saling membenci satu dengan yang lainnya, berdusta, dan kenajisan-kenajisan yang lain. Semuanya itu tidak ada di surga. Kalau kita masih punya musuh, kalau kita masih ada orang yang kita benci, itu artinya saudara dan saya belum siap berada di dalam kerajaan surga. Mari kita selesaikan semuanya ini, dan kita akan menjadi pewaris-pewaris kerajaan surga. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Sakaria 8 ayat 5. Kita akan bermain bersuka cita bersama-sama, dan kita akan selalu menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Yesaya 65 21 dan 22 yang sebelah kanan saya boleh membacakan. 1, 2, 3. Kalau saya masih malas, kalau saudara masih malas-malasan, itu artinya belum siap masuk surga. Karena di surga apa yang akan kita lakukan di dunia baru? Mendirikan rumah-rumah untuk didiami. Oleh sebab itu semua umat Allah harus selalu giat dan terus giat dalam melakukan tugas dan pekerjaan yang mendatangkan kebaikan. Jangan juga giat seperti setan, hanya mengganggu, hanya membuat masalah demi masalah. Tapi selalu giat dalam melakukan pekerjaan Allah, dalam menyampaikan kabar baik, baik melalui perkataan kita, terlebih melalui perbuatan kebaikan kita. Itu yang harus kita terus lakukan, agar kita terus atau dapat melatih diri kita menjadi pewaris-pewaris kerajaan surga.
Apa kegiatan lain yang kita akan lakukan? Dan inilah yang menjadi kerinduan dan harapan saya. Yaitu kenapa saya buat di poin yang pertama? Karena saya di dunia tidak bisa bernyanyi seperti teman-teman yang lain. Apa yang akan kita lakukan di sana? Poin yang pertama, menyanyi dan memainkan alat musik. Saya bisa memainkan alat musik, tapi yang mendengar itu kewalahan. Saya bisa mengiringi orang bernyanyi dengan alat musik, tapi kalau dia ke kiri nyanyinya, saya ke mana? Saya ke kanan, nggak nyambung. Makanya saya buat poin ini paling atas, karena ini menjadi kerinduan dan harapan terbesar dalam hidup saya, bisa bernyanyi dan bermain alat musik. Apalagi yang akan kita lakukan? Memuji Tuhan di depan taktanya, menikmati bunga, menikmati pohon yang tidak pernah layu, mengunjungi orang-orang yang kita kasihi, para tokoh Alkitab. Kita akan bertemu di sana, dan kita juga akan melihat hewan-hewan yang tidak pernah kita lihat di dunia ini. Siapa yang berani pegang ular di dunia ini? Ya, ada yang berani pegang ular? Jangan takut, nanti di surga kita berani pegang ular. Di Jawa Barat saya mendengar kabar lagi ada ketakutan ya, karena di Jawa Barat ya, karena ada macan yang terlepas, nggak tahu terlepas, pokoknya yang berkeliaran, membuat kita ketakutan. Jangan takut, di surga kita akan apa? Akan bermain bersama dengan dia, karena tidak ada lagi yang apa? Yang ganas ataupun yang memangsa kita. Kemudian apalagi yang kita akan lakukan? Yesaya 40 ayat 31, menjelajahi apa? Dalam kehidupan kita, sudah berapa kota kita jalani sampai hari ini? Ya, sudah berapa kota kita jalani sampai hari ini? Ada yang di bawah 10? Ada yang di bawah 10? Berarti sudah di atas 10. Di bawah 20 kota yang kita datangi. Ada yang di bawah 20, ada yang di bawah 30, ada yang sudah 50 kota kunjungi sampai hari ini. Kalau Anda baru 50, semua alam semesta kita bisa kunjungi tanpa biaya. Kami mau melakukan perjalanan dari Bandar Lampung ke Bandung ini sangat-sangat repot. Harus dihitung berapa baju yang dibawa, berapa apa namanya itu? Ya, biaya yang dibutuhkan. Tapi kita mengunjungi ini tanpa biaya, tanpa bawa bekal, tanpa bawa baju ganti, tanpa bawa ongkos. Karena semuanya itu Tuhan sudah sediakan bagi kita, dan kita akan terus mendengar Tuhan bernyanyi, dan kita akan mengikuti Dia bernyanyi. Sukacita terbesar menjadi seperti Kristus, berjalan bersamanya dan melihatnya muka dengan muka. Tadi di diskusi sekolah sahabat, bagaimana kita melihat Allah? Saat ini sulit melihat Allah, seolah-olah sulit ya. Kalau merasa sulit, pastikan kita ada di surga, maka tidak akan sulit. Apa yang Tuhan lakukan bagi saudara dan saya? Dia sudah memberikan tiket ini. Saat ini Dia berdiri di pintu hati kita. Dia berdiri dan Dia mau meminta kepada kita agar saudara dan saya membukakan pintu hati kita. Dia tahu bahwa saudara dan saya tidak punya kemampuan untuk sampai ke sana. Yang boleh atau yang bisa kita lakukan hanya membuka hati kita agar Dia masuk, bertata dan berkarya di dalam kehidupan kita. Dan Dia akan menuntun saudara dan saya untuk membasuh jubah kita, menyempurnakan tabiat kita di dalam darah Yesus Kristus. Wahyu 22 ayat 14. Dan yang harus kita lakukan adalah apa? Melakukan kehendak Bapa di surga. Itulah yang bisa kita lakukan saat ini. Boleh kita baca satu kutipan yang terakhir ini dari buku Alfa Omega jilid 1 halaman 447. Yang sebelah mana tadi yang sudah baca? Yang kanan lagi lah, nggak apa-apa. Boleh? 1, 2, 3.
Belajar hidup teratur karena Allah kita adalah Allah yang teratur. Belajar untuk rajin bekerja karena Allah kita tidak pernah tidur dalam melakukan tugas, dalam melakukan pelayanan, khususnya untuk keselamatan saudara dan saya. Kalau masih banyak waktu yang kita gunakan untuk bermalas-malas, harus hati-hati, itu sudah lampu kuning. Jangan-jangan lampu hijau nggak bisa bangun kita, selesai kita di sana. Di dalam tulisan-tulisan permulaan, yang bagian kiri sekarang, boleh baca kepada saya. 1, 2, 3. Apa akhirnya tadi? Awalnya semangat, pas akhirnya tidak kedengaran lagi. Hukum Allah tetap untuk apa? Selama-lamanya. Jangan merasa diri lebih dari Allah. Allah saja, Allah yang teratur, dan Dia tetap mengatakan hukumnya itu adalah tetap untuk selama-lamanya. Kalau kita mengabaikannya, itu artinya kita menempatkan diri kita lebih dari siapa? Lebih daripada Allah. Kalau kita menganggap diri kita lebih daripada Allah, apa yang akan kita dapatkan? Kalau kita lebih daripada Allah, apa yang akan kita dapatkan? Kematian yang akan kita dapatkan. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 sebagai ayat inti kita, inilah yang akan menjadi harapan kita semua. Kita akan melihat apa yang belum pernah kita lihat. Apa yang belum pernah kita lihat saat ini. Seandainya kita bisa melihat Yesus saat ini, tidak ada lagi kerinduan kita untuk ke surga. Karena kita belum pernah melihat Dia. Makanya itu yang harus menjadi semangat bagi saya, semangat bagi kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kita akan mendengar apa yang belum pernah kita lihat, kita dengarkan. Melihat yang belum pernah kita lihat, mendengar apa yang belum pernah kita dengar. Apa yang belum pernah kita dengarkan di dunia ini saat ini. Ya, ada hal yang belum pernah kita dengar atau sudah dengar semua? Ya. Apa yang belum pernah kita dengar? Bukan dengar karena tuli ya, bukan. Harus bisa dibedakan, dengar karena tidak tuli, bukan. Bukan itu maksud saya. Apa yang belum pernah kita dengar? Betapa besarnya kasih Allah itu. Sudah kita dengar? Betapa besarnya kasih Allah sudah kita dengar? Ya, sudah. Siapa yang sudah mendengar betapa besarnya kasih Allah? Sudah, Pak? Belum ya? Oleh sebab itu mari kita kerja keras, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Karena belum pernah kita dengar, belum pernah kita lihat, kita akan merasakan apa yang belum pernah kita rasakan. Apa yang belum pernah kita rasakan di atas dunia ini? Kehidupan yang kekal. Makanya kita rindu untuk ke sana. Kita akan merasa aneh dan kita akan berkata, mengapa saya ada di surga? Mengapa dia ada di surga? Dan kenapa saya tidak ada di surga? Kenapa mereka tidak ada di surga? Ini adalah hal-hal yang aneh. Karena itu hanya Allah sendiri satu-satunya yang menentukan itu. Yesaya 25 ayat 9 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itu orang akan berkata, apa katanya? Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Inilah kata yang belum pernah kita dengarkan. Inilah peristiwa yang belum pernah kita lihat. Kita akan katakan bahwa inilah Allah kita, karena kita akan bertemu, berhadapan muka dengan Allah kita.
Dan inilah yang menjadi kerinduan kita. Saya ingin nyanyikan lagu ini, tapi karena saya sadar, saya tahu kekurangan saya, makanya saya tidak mau menyanyikannya. Saya hanya membacakannya. Kalau ada yang mau menyanyikannya, boleh menyanyikannya sambil saya bacakan. Apa kata-katanya adalah, oh Yerusalem, kota mulia. Tidak ada yang mau ikut baca. Kalau yang nggak mau baca, silahkan menyanyikannya. Saya memilih membaca karena saya tahu saya nggak bisa nyanyi. Oke, 1, 2, 3. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanmu datang. Lagi Tuhanmu datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem, kita ulang sekali lagi. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi, sambil kita bangkit berdiri. Ku datanglah, bawa saya masuk sana. Lama lagi Tuhanmu datanglah, bawa saya masuk sana. Pastikan saat ini, pastikan sekarang bahwa saya bahwa kita berada di dalam barisan orang-orang yang akan masuk ke dalam kota Yerusalem yang Allah sediakan bagi kita. Kota yang penuh dengan kemuliaan. Saya secara pribadi, masing-masing kita harus memastikan bahwa tiket itu masih ada di tangan kita. Karena inilah tiket yang akan membawa saudara dan saya kepada Yesus. Dan Yesus akan menyempurnakan kita, menyempurnakan tabiat kita, dan kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah yang maha murah, Allah yang penuh penyayang, kami dengan penuh kesadaran, kami yakin bahwa kami adalah orang-orang yang lemah. Kami adalah orang-orang yang memiliki tabiat yang buruk.
Tapi kami yakin dan percaya Engkau telah memberikan tiket yang akan membawa kami kepada keselamatan yang kekal, yaitu di dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Itulah tiket tabiat Allah yang Tuhan karuniakan untuk menyempurnakan tabiat kami, sehingga bila mana Engkau datang kali yang kedua, kami semua adalah umat-umat Tuhan yang layak disempurnakan untuk menjadi pewaris-pewaris kerajaan surga. Di tengah-tengah penderitaan dan pergumulan kami saat ini, kami memiliki kerinduan yang sangat. Kami mau untuk masuk ke dalam kerajaan surga, kota yang mulia, kota yang tidak ada lagi pengaruh-pengaruh dosa, kota yang tidak ada lagi akibat dosa, kota yang suci, kota yang mulia. Dan kami akan bertemu dengan Engkau. Itulah merupakan kerinduan terbesar dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu agar meneguhkan dan menguatkan hati kami, dan kami tetap setia kepada Engkau sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua menjemput kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk.